Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Agama Islam adalah salah satu fakultas di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan visi pada tahun 2020 menjadi fakultas unggul dalam mencetak sarjana ilmu agama Islam yang berkarakter religius dengan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Sampai saat ini, Fakultas Agama Islam telah memiliki alumni yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi sebagai berikut. Pendidikan Agama Islam. Selain mendalami bidang keagamaan seperti sejarah peradaban Islam, juga sejarah pendidikan Islam, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, fikih, hadis tarbawi, dan lain sebagainya, juga diberikan materi karakter building, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan bimbingan konseling, serta teori pembelajaran dan desain pembelajaran, teknologi dan manajemen pendidikan, bahkan kewirausahaan. Pendidikan Bahasa Arab. Program studi pendidikan bahasa Arab menekankan selain menguasai bahasa Indonesia, para mahasiswa diutamakan untuk menguasai minimal 2 bahasa asing, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab. Melakukan observasi langsung di lapangan dunia pendidikan di dalam negeri untuk melihat langsung kinerja, rencana dan manajemen sekolah, para mahasiswa juga kerap melakukan pertukaran mahasiswa dari berbagai negara. Perbankan Syariah. Perkembangan pesat dunia perbankan saat ini menuntut lebih banyak kebutuhan sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Program studi perbankan syariah menelaah simpan pinjam yang menghindari riba, mengenal investasi non-riba, pengelolaan manajemen, dan kewirausahaan. Para lulusan prodi ini diharapkan memiliki keleluasaan wawasan dan pengetahuan perbankan syariah, akuntansi syariah, dan entrepreneurship syariah. Yang nantinya dapat berkiprah di dalam masyarakat untuk mengabdikan diri bagi Indonesia berkemajuan. Fakultas Agama Islam pada saat ini memiliki program unggulan kelas kadar ulama, di mana kita mendesain sebuah pembelajaran yang dapat diberikan suplemen ilmu-ilmu pendukung keterampilan ulama yang tidak hanya mampu mengintegrasikan ilmu dalam bidang-bidang keilmuan ANSI, tetapi juga mampu mengintegrasikan ilmu dalam pendekatan ilmu kemasyarakatan. Sampai saat ini, kelas kadar ulama telah memiliki jejaringan dengan beberapa lembaga-lembaga pendidikan kader, termasuk dengan Majelis Ulama Indonesia. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka bukan hanya menghasilkan pribadi yang memahami lebih dalam dan komprehensif agama Islam, namun juga mempersiapkan personal yang ahli dan kompeten. Kami Fakultas Agama Islam mengundang seluruh generasi muda, anak-anak muda untuk bisa bergabung bersama Fakultas Agama Islam untuk 3 program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam, Perbankan Syariah, dan Pendidikan Bahasa Arab, di mana Fakultas Agama Islam adalah fakultas yang mengintegrasikan Islam sebagai nilai, Islam sebagai ideologi, dan Islam sebagai ilmu. Terima kasih. Billahi sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Adriandi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis kesesuaian buku siswa PAI SMA, SMK, MA dengan kurikulum 2013. Dari hasil analisis
yang saya ambil dari buku yang berjudul Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, dari kesesuaian dengan SKL, baik dari sikap, pengetahuan, keterampilan, itu sudah terpenuhi. Saran dari saya, semua aspek tersebut sudah terpenuhi karena di dalam buku tersebut sudah sesuai dengan SKL yang telah ditentukan. Selanjutnya, tindak lanjut dari yang kesesuaian SKL yaitu baru banyak tugas-tugas yang real seperti latihan individu maupun yang berkelompok. Selanjutnya, kesesuaian dengan kompetensi inti. Kita lihat bahwa dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, serta keterampilan dalam buku tersebut sudah memenuhi semua. Saran dari saya, dalam buku tersebut sudah bagus, tapi kalau bisa isi dari kompetensi inti tersebut dibikin lebih mudah lagi agar tidak terjadi kesulitan dalam proses belajar mengajar. Tindak lanjutnya, saya akan melengkapi isi dalam buku tersebut agar nantinya tidak terjadi kesulitan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, dari kesesuaian dengan KD. Dari konten KD itu tersendiri itu sudah terpenuhi, tapi dari untuk coding atau penomorannya itu tidak terpenuhi karena di dalam buku tersebut belum ada penomoran kompetensi dasar tersendiri. Sarannya, sebaiknya disertakan coding atau penomoran kompetensi dasar tersebut. Tindak lanjutnya, menambah relevansi serta penomoran kompetensi dasar. Selanjutnya, kita lihat dari kesesuaian dengan topik. Dari hasil analisis saya itu sudah terpenuhi karena dalam topik tersebut sesuai dengan subbab yang diajarkan. Sarannya sudah memenuhi kriteria yang ada. Tindak lanjutnya sudah memenuhi sesuai dengan topik yang diajarkan. Selanjutnya, dari kecukupan materi, kedalaman materi, keluasan materi, serta keakuratan materi itu sudah terpenuhi. Sarannya sudah memenuhi kriteria yang sudah ada. Tindak lanjut, menambah isi materi serta keakuratannya agar materi tersebut tidak membebankan siswa tersebut. Selanjutnya, berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Menurut saya itu sudah terpenuhi karena dalam buku tersebut banyak penjelasan tentang aktivitas yang bisa membuat siswa itu ingin jadi lebih tahu. Sarannya, dengan banyaknya referensi akan terpenuhi pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Tindak lanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari melalui tugas-tugas yang diberikan. Lanjutnya, kemutahiran dan aktualisasi contoh materi. Dalam buku tersebut tidak menjelaskan contoh materi. Sarannya, sebaiknya dalam buku tersebut dikasih contoh materi agar materi tersebut bisa nyambung dan tidak membingungkan pengajar. Tindak lanjutnya, dikasih contoh agar lebih relevan. Lanjutnya ada tidak mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Dalam buku tersebut sudah terpenuhi. Sarannya sudah karena tidak mempertentangkan sara, tidak ada unsur pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Tindak lanjutnya dipertahankan karena sudah sesuai dengan kaidah yang ada dalam buku. Selanjutnya ada materi pendukung pembelajaran yang meliputi kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkinian fitur, contoh dan rujukan, dan kontekstual. Menurut saya dalam buku tersebut sudah terpenuhi ketiga komponen tersebut. Sarannya
Semakin berkembangnya teknologi memudahkan mengeksplor materi dengan kajian-kajian yang ada di dalam situs web atau bahkan buku-buku pelajaran agama yang lain. Tindak lanjutnya, ditambah lagi rujukannya beserta contohnya agar isi dalam materi tersebut tidak membingungkan siswa. Selanjutnya, dari kelayakan penyajian. Yang pertama, ada teknik penyajiannya. Dari teknik penyajian itu meliputi dari kekonsistenan sistematika penyajian, keruntutan konsep, keterkaitan antar pelajaran atau bab, dan keterpaduan atau keselarasan antar pelajaran atau bab. Keempat komponen tersebut sudah terpenuhi dan tidak ada kekurangan sama sekali. Sarannya sudah terpenuhi karena sudah mencapai teknik penyajian yang tepat dan benar. Tindak lanjutnya, perbanyak latihan tentang khutbah, tablik, dan dakwah serta mengeksplor atau perbanyak hasanah di bidang materi tersebut. Selanjutnya, dari penyajian pembelajarannya, yang pertama yang meliputi mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif atau penerapan pendekatan saintifik, penerapan penilaian autentik, interaksi antar guru dengan orang tua, serta memaparkan literasi. Yang pertama, dari mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif atau penerapan pendekatan saintifik, itu tidak terpenuhi. Untuk penerapan penilaian autentik itu sudah terpenuhi. Yang interaksi antara guru dengan orang tua itu tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah memaparkan literasi, itu terpenuhi. Sarannya, materi pokok dengan contoh tidak lengkap karena buku tersebut belum mengasih contoh serta belum mendorong siswa dalam pendekatan saintifik. Tindak lanjutnya ditambah untuk contoh, tablik, dakwah, dan khutbah. Dari segi kelengkapan penyajian, baik dari pengantar, pendahuluan, peta konsep, daftar translate, Arab Latin, landasan Quran atau hadis atau doa harian atau sejarah Nabi, rangkuman, daftar pustaka, dan lampiran Permendikbud kurikulum 2013 itu sudah memenuhi, kecuali footnote atau body note referensi yang update 5 tahun terakhir itu belum terpenuhi karena dalam buku tersebut tidak dicantumkan. Sarannya sebaiknya ditambah untuk footnote atau body note. Nah, selanjutnya ditambah body note dalam buku. Selanjutnya dari kelayakan bahasa. Yang dinilai dari kelayakan bahasa tersebut yaitu ada kesesuaian bahasa dengan perlengkapan peserta didik, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, aturan ejaan yang disempurnakan atau YD, ketepatan penggunaan istilah, simbol atau ikon, bahasa yang digunakan sederhana, lugas dan mudah dipahami siswa, dialogis dan interaktif. Dalam buku tersebut sudah memenuhi kriteria tersebut. Sarannya sudah bagus dan perlu dipertahankan. Tindak lanjutnya, bahasa dalam materi tersebut sudah sesuai dalam tata bahasa tidak ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya dari kelayakan kegrafikaan. Yang pertama ada dari ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku. Yang kedua, desain kulit buku dan desain isi buku yang meliputi tata letak, tipografi, dan ilustrasi. Ketiga, ada tata letak unsur grafika estetis, dinamis, dan menarik serta menggunakan ilustrasi yang memperjelaskan pemahaman materi buku. Selanjutnya ada tipografi yang digunakan mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi. Ilustrasi dan tata letak memudahkan pemahaman materi. Itu sudah memenuhi semua kriteria yang ada. Sarannya sudah penuhi dari kelayakan buku itu sendiri. Saran dari keseluruhan hasil analisis tersebut, yang pertama, secara materi baik, konsep pengertian penggambaran materi sudah terpenuhi. Dalam bab tablik dan dakwah perlu adanya pembelajaran materi sesuaikan teknologi informatika seperti pembahasan materi tablik dan dakwah secara virtual. Yang ketiga, dalam bab khutbah perlu adanya contoh. Kesimpulan, dalam materi dakwah, khutbah, dan tablik harusnya materi tersebut mengikuti zaman agar materi tersebut bisa dijelaskan dengan baik. Hasil jawaban peringkat dan nilai itu yang pertama, peringkatnya baik, mendapatkan nilai 86, dan kriterianya
Hasil analisis tepat, tindak lanjut kurang logis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.